dia bersumpah, aku kalau sampai ketemu dengan Nabi Muhammad, dengan Muhammad kan jadi asal kemenangan. Kalau sampai aku ketemu dengan Muhammad sedang sholat, aku mau ngambil batu, mau lemparkan ke kepalanya biar pecah kepala. Itu ikut apa bi? Dia masih di pengakian ikut bi. Nah, terus kemudian sahabat-sahabat Abu Jahal ini memberitahu, Abu Jahal, kamu kemarin kan ngomong kalau melihat Nabi Muhammad lagi sholat, mau kau lempar dengan batu. Datangnya tuh ini Pak Akbar loh. Kemudian dikasih tahu oleh teman-teman Abu Jahal, yuk aja dari tengah aja kan. Teman-teman Abu Jahal, kapan waktu nikah? Kemudian Abu Jahal itu datang ke tempat Rasulullah sholat di masjid itu, kemudian membawa batu. Ketika sampai di masjid, dia mendengar bagaimana Rasulullah takbir, bagaimana Rasulullah membaca. Ketika sholat dia dibaca, bacaan-bacaan sholat itu dibaca. Bahkan sampai Rasulullah salam, dia mendengar suara Rasulullah yang sedang sholat itu. Tetapi Allah tidak bisa memperlihatkan ke Rasulullah itu. Dia tidak bisa asli, tak bisa ngetela. Karena kayak ngeding suara. Ya Allah Ta'ala tutup hijab matanya, itu ditutupi hijab sehingga dia tidak bisa melihat Rasulullah yang sedang sholat, padahal dengan suaranya mendengar. Begitu juga setelah itu kembali, jadi Abu Jahal kembali. Jadi dia cerita dia ke sahabat-sahabat yang ngasih tahu tadi, benar Rasulullah lagi sholat. Tapi ngapa ya, aku ketika dekat ke masjid mendengar Rasulullah lagi takbir dan sebagainya, tapi aku tak bisa mendengar, tak bisa melihat. Aku mendengar tapi aku tak bisa melihat. Ternyata ada salah satu dari pemuda Quraisy, orang kafir pada saat itu yang sedang dengan Abu Jahal itu. Kemudian dia penasaran, benar ini Abu Jahal, coba aku yang mau ke sana. Datang ke masjid, dan ternyata ketika sampai ke masjid tempat Rasulullah sholat itu, Rasulullah sudah berada di luar masjid. Dan dia itu dari jauh melihat Rasulullah, kelihatan arwah. Coba saja. Tetapi ketika dia dekat, bahkan dekatnya itu sampai di riwayat ini dijelaskan, bainahu wa bain Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya kan kaihatil ajal yang fahu bidambi. Seperti bagaimana kita ketika megang ontak. Jadi nafas ontak itu kedengaran ke kuping kita saking dekat-dekatnya dengan ontak itu. Artinya apa? Pemuda yang datang kepada Rasulullah tadi, yang ada di depan masjid tadi, dia itu saking dekatnya dengan Rasulullah, kalau Rasulullah bernafas saja itu kedengaran. Tetapi apa yang terjadi? Allah menutup hijab-hijab itu, ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga meskipun hampir bersenggolan tubuhnya, tetapi dia tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat Rasulullah yang berada di dekatnya pemuda tadi. Nah, terus setelah itu kembali lagi kepada sahabat-sahabatnya. Kembali ke sahabat-sahabatnya, cerita lagi pemuda ini. Iya benar, ada yang dekat-dekat Abu Jahal tadi. Malah aku ini lebih dekat dari apa yang diceritakan oleh Abu Jahal. Aku tidak bisa melihat Rasulullah, bahkan aku tidak bisa mendengar. Kalau Abu Jahal masih bisa mendengar, hanya tak bisa melihat. Tetapi kalau aku nih mendengar tak bisa, melihat juga tak bisa. Bahkan aku pulang ke sini ini hanya meraba-raba, kata pemuda tadi. Rupanya ketika kembali ke teman-temannya itu, orang-orang kafir ini, pemuda tadi itu dia hanya bukan saja tidak bisa melihat, tetapi juga dia tidak bisa mendengar. Jadi Abu Jahal ini kalau dalam keadaan buta matanya udah. Akhirnya apa? Kalau itu udah kita rame-rame kan. Kita rame-rame, nanti kita bawa dia ke Jabal Kubis. Nah, dia Gunung Kubis. Setelah orangnya katanya bisa dapat haji. Nah, ke bawah sepuluh kata setelah dapat Mekah, katanya, kamu mau saja Jabal Kubis nih. Kemudian kita bercerita lagi Jabal Kubis. Bani Kubis kol. Kubis itu ada kol macam apa? Bani Kubis itu. Kita yang dari tempat baik,
ayo kita datangi sama-sama saja. Nanti kita tangkap dia itu. Kata Abu Jahal dengan sahabat-sahabat ini, kalau rame-rame insya Allah bisa. Akhirnya didatangi rame-rame, dikepung Rasulullah di masjid, dikepung. Apa yang terjadi? Ketika mereka sampai di hadapan Rasulullah SAW, semua berkumpul mengepung Rasulullah SAW. Rasulullah mengambil segenggam tanah, di depannya diambil oleh Rasulullah, dibacakan itu. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa agsaynahum fahum la yubsirun. Langsung dilemparkan ke muka-muka orang-orang kafir tadi dan ke janggut-janggutnya yang dimaksud di sini diriwayatkan waliyatihim. Maksudnya apa? Karena orang Quraisy ini dulu walaupun orang kafir dia berjanggut, dia membujanggut, dia berjanggut. Waktu lepas dia Islam membujanggut, ini hijaunya orang Quraisy hijaunya Rasulullah SAW. Nah, jadi ketika dilemparkan tanah tadi, kemudian mereka semua buta, semua tak ada yang bisa melihat, tak bisa melihat semua. Bahkan Rasulullah lewat santai saja di depan orang-orang kafir tadi. Jadi santai saja Rasulullah lewat itu, tidak ada gangguan apapun. Mereka hanya sibuk dengan mengurus matanya yang buta, yang tidak bisa melihat, bahkan tidak mendengar, bisa mendengar bunyi Rasulullah yang lewat di depan mereka itu. Padahal Rasulullah lewat itu santai sampai istilahnya berdumuni lah, tapi tak bisa, mereka tak bisa apa-apa, jadi buta. Nah, jadi itulah kadang-kadang ulama itu membeda ijazah, kadang-kadang oleh orang tak adalah oleh buta kan beda ijazahnya. Ijazah ke ulama jadi ijazah ni ke insyaallah. Kini ke ulama lambat dunia gula. Yang kulit tapak paling jangan Allah ni. Nah, ini kesejarah asbabun nuzul kenapa turunnya ayat ini. Yang selanjutnya itu apa? Sawa'un 'alaihim a'adzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Semua pada baik, padha wae nang Jawa pada baik. Mun orang kafir ai pakai ada pakai am lam tundirhum la yu'minun. Mereka memang tidak akan pernah mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa tujuannya? Kalau memang tidak ada gunanya diberi peringatan, apa tujuannya? Jadi tujuannya adalah untuk litakid, untuk menguatkan hujjah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang-orang kafir itu, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan risalah kepada umat ini bukan buatan sendiri, bukan karangan sendiri, tetapi itu memang wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita masuk ke ayat 9 dan ayat 10. Kita lanjut nanti minggu yang akan datang. Pak Muhammad Sabili oleh menit. Dan intinya karena memang kita bisa kelakon di tuan rumah oleh tak ganggu kita. Idina shiratal mustaqim wa la ilaha illa huwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.